Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Ini berarti hari ini kan tanggal 8 April ya. Nah ini kebetulan udah mau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah kebetulan nanti video ini kan nanti kita akan tayang di hari Sabtu. Jadi setelah Lebaran ini akan tayang di hari Sabtu ya. Nah dan juga saya akan sapa teman-teman yang dari semua daerah ya. Mulai dari kemarin ada yang dari Kalimantan ya. Terus habis itu ada yang dari Sulawesi ya. Nah terus juga kebetulan ini ada yang Lebaran pulang kampung. Ada yang dari Gresik juga ada ya, dari Petrokimia Gresik ya kalau nggak salah latihan di sana. Tapi kebetulan lagi pulang kampung. Terus habis itu ada yang dari Kalimantan kemarin, Kalimantan Barat ya. Nah jadi salam buat teman-teman yang ada di Kalimantan, ada di Gresik ya. Nah teman-teman yang ada di seluruh Indonesia lah ya, DKI, Jakarta, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, lalu Papua ya, dan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya. Nah saya langsung pertanyaan hari ini, harusnya nggak terlalu banyak ya, pertanyaan ada 7 ya. Saya akan langsung jawab pertanyaan nih. Ini kebetulan waktu itu latihan saya ada upload di short ya. Nah maaf, air kolam renangnya sepertinya kotor ya atau butek ya, bener. Kemarin kan ini juga sih kolamnya yang di belakang ini ya. Kebetulan kemarin itu kan airnya agak ini ya, agak apa namanya rame ya, orang rame. Jadi akhirnya mungkin nggak kekejar juga sama obatnya. Jadi kemarin tuh udah divakum dan ini udah bersih lagi kembali ya, udah jernih lagi. Nah biasa sih kalau air kolam, pengetahuan saya tidak gampang untuk dirawat ya. Dan kita waktu komunikasi pun ke orang kolam pun kita harus tanya dulu mereka jadwalnya kapan di vakum, kapan di treatment gitulah ya. Jadi air kolam itu nggak gampang untuk dirawat ya. Itu sih kalau memang mau buat kolam renang harus perhatikan yang namanya perawatan air kolamnya ya. Karena pengalaman beberapa kali latihan itu di air yang benar-benar kotor ya. Nah jadi kita ketahui itu misal mereka harus ada 1 hari atau 2 hari untuk kembalikan airnya lagi gitu-gitu ya. Nah di sini berikutnya pertanyaan kedua, anak saya putri usia 16 tahun, apakah sudah dibolehkan untuk diberi suplemen dan vitamin? Suplemen dan vitamin apa yang pas ya? Nah kalau suplemen gini loh, Bapak atau Ibu perhatikan dulu, teman-teman pelatih perhatikan dulu apa yang diperlukan sama anak ini. Contohnya misalnya kalau dia latihannya kecapean atau apa ya, kita boleh tambahkan multivitamin. Dan multivitamin yang kita tambahkan itu apakah ada efeknya atau tidak. Kalau nggak ada efeknya ya ngapain ditambahin gitu loh ya. Dan makanan suplemen itu kan gini ya, suplemen itu dalam artian tambahan makanan yang dia harus asupin ke dalam badannya ya. Kalau vitamin itu kan memang udah ada kayak nutrien vitamin kayak apa ya. Nah yang paling penting adalah makanan pokoknya. Jadi kalau suplemen ini teman-teman memberikan suplemen untuk membantu proses pencernaan energi yang diterima dari oleh badan, ataupun makanan yang diolah menjadi energi itu bisa diserap 100% oleh badan, itu dibantu oleh suplemen. Nah tapi yang paling penting adalah jangan berharap dengan suplemen. Yang teman-teman harus harapkan adalah dari karbohidrat. Misalnya nih, setiap kali makan harus ada 50% dari makanan itu, 50% sampai 60% itu adalah karbohidratnya. Jadi teman-teman jangan berharap suplemen bisa memberikan energi, tapi berharap makanan utama bisa memberikan energi kepada teman-teman. Nah misalnya nih, kenapa kuli bangunan harus makan banyak nasi? Karena mereka butuh energi untuk ngetok, untuk ngancurin bangunan-bangunan tuh, untuk pasang kembali semennya apa segala macam, untuk batu batanya mereka perlu energi, ngangkat
ngangkat itu perlu energi. Makanya kuli bangunan itu kamu lihat badannya itu luar biasa, itu bisa sampai berbentuk-bentuk. Karena apa? Mereka harus pakai karbohidrat itu juga. Mereka nggak gemuk. Kenapa? Karena mereka pakai terus ototnya setiap hari itu, ya. Jadi, tapi mereka makannya pun banyak banget gitu ya. Makanya namanya makanan kayak kuli bangunan gitu ya. Nah, itu harus ada. Teman-teman belum apakah sudah pernah lihat beberapa kayak misalnya di Instagram ataupun di sosial media kayak misalnya ahli nutrisi ataupun ahli kayak misalnya yang suplementasi itu biasanya mereka itu memberitahukan apa yang harus diasupin dalam makanan atlet renang itu sendiri ya. Nah, kebetulan saya ada beberapa kayak misalnya ahli nutrisi yang saya ikutin ya. Nah, mereka selalu foto makanan yang udah ada. Misalnya kayak nasi ini dia ambil 50%. Dari kecil saja udah harus dididik loh, ya. Terus habis itu dia ngambil protein kayak misalnya high quality protein itu kayak ayam misalnya, daging sapi, daging ikan. Itu high quality protein. Ya, itu lebih kurang ya 20% lah ya daripada nasiknya. Lalu habis itu dia harus ada ngambil kayak misalnya sayur, misalnya brokoli, kentang, lalu habis itu ada wortel ya, dan beberapa makanan lain kayak sayur lah ya. Nah, itu adalah suplemen untuk badan, nutrien-nutrien, mikronutrien yang harus diasupin oleh badan dan juga harus komplit ya. Jangan hanya makan nasi sama daging tanpa ada sedikit sayur ya. 20% lah, 15% harus ada kayak brokoli, carrot ya. Terus habis itu buah juga sedikit, nggak usah banyak ya, buah juga sedikit ya. Nah, jadi kalau apabila ada susu ya tambahin susu gitu. Hal-hal seperti itu yang harus teman-teman ketahui. Lalu kalau suplemen yang biasanya dia makan, teman-teman tambahin itu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya saya suplemen dan vitamin apa yang pas, ya saya nggak bisa jawab karena saya juga nggak mengetahui anak itu perlunya apa. Tapi ketika teman-teman memberikan makanan alami, misalnya kayak daging ayam, daging ikan, daging sapi ataupun sayur-sayuran dan nasinya itu teman-teman harus mengetahui hal-hal dasar seperti itu ya. Oke. Nah, hal-hal dasar seperti ini juga kita diedukasi pada saat kita ngambil sertifikasi misalnya PRSI tingkat B ya, tingkat C, tingkat A. Itu semua sudah dikasih tahu. Jadi misalnya sebelum latihan kita kalau bisa ngisi dulu lebih kurang 20 gram mau itu cairan, mau itu sedikit kayak buah pisang, kayak buah apel ataupun susu sedikit, susu coklat sedikit ya. Jadi kayak 20 gram ataupun 30 gram dari potongan kecil buah itu ya. Oke, jadi hal-hal dasar seperti itu yang mungkin teman-teman harus ketahui sebelum ke suplemen dan nutrisinya itu ya, dan untuk vitaminnya itu ya. Oke, kalau 16 tahun sudah boleh ya Pak, sudah boleh ditambahkan nutrisi kayak misalnya whey protein juga perlu tuh. Whey protein itu kan sejenis protein yang kita setelah latihan itu kan nggak mungkin langsung kita ngambil makanan setiap kali kita langsung bisa dimasakin yang makanan yang seger ya, ataupun kita bisa dapat instant food ya. Tapi kalau dengan protein teman-teman langsung isi dulu setelah latihan, misalnya 1 scoop 30 biasanya 23 sampai 27 gram protein 1 scoop ya, minum dulu, ataupun perlunya 2 scoop, misalnya 2 scoop itu lebih kurang di 50 gram protein ya, teman-teman minum dulu gitu ya. Nah, dengan takaran air yang 1 scoop itu lebih kurang ya 200 sampai 300 gram lah ya airnya ya, mililiter ya. Oke, jadi selain dari hal-hal yang seperti itu, teman-teman harus kuasai juga apa yang harus diasup oleh anak-anak ya. Nah, berikutnya adalah di sini ada 6 kali 100 gaya utama, kebetulan itu di short juga ya. 6 kali 100 istirahat 8 detik, maksudnya kah? 6 kali 100 nggak istirahat 8 detik Pak. Ini 6 kali 100 itu kita istirahat dan kerja itu setiapnya 8 menit. Jadi 6 kali
100 setiap setiap 8 menit. Kalau ada satu stripnya di atas itu berarti menit. Kalau ada dua stripnya berarti itu adalah detik ya. Nah teman-teman juga bisa lihat dari stopwatch juga ya. Biasanya di stopwatch udah jelas. Itu kalau misalnya teman-teman split teman-teman udah bisa lihat tuh menit satu strip, kalau detik duanya strip ya. Oke. Sama ini juga ya, di komentar yang ada 6x100 terakhir ini kebetulan ini mungkin dari orang luar ya, probably this is foreigner. Why is it so dirty? Kenapa airnya kotor banget ya? Ini bahasa Inggrisnya. Why is it so dirty? Since the chlorine probably not working so well, and more swimmers come here to swim, and then the chlorine and the filter start to not working so well, so it start to get dirty. But then they fix it up after 1 to 2 days. They do the vacuum, they clean it up, and then they put another chlorine again, and now it's starting to get better. Okay, thank you. Okay, jadi saya sedikit jelaskan mengenai kolam ini ya, karena ini kebetulan mungkin orang luar ya yang mau komen ya, bertanya mengenai kenapa kolamnya kotor ya. Nih. Nah, pertanyaan berikut adalah, ini kan ada drill gaya dada ya, mengapa dada dan perut harus ditekan? Oh sorry, drill gaya kupu ya, berarti chest belly itu ya. Nah, modelan tangan pas di bawah itu gimana ya? Nah, ini kan berarti tanya mengenai tarikan dalam airnya. Nah, ini penting sebenarnya ya. Memang dari video nggak bisa kelihatan terlalu details tarikan dalam air. Saya akan tunjukin ya di atas ini. Nah, di sini ya. Oke, jadi kalau untuk tarikannya ini ya, kalau untuk tarikannya ini di dalam air ini adalah tarik ya. Kalau untuk kuku ini langsung tarik ya, high elbow, dan di drive langsung ke belakang seperti ini ya. Jadi modelan tarikannya itu adalah dari samping bisa dilihat ya. Jadi tarik ya, catch, tapi ingat ini adalah siku tinggi ya, catch lalu di drive ke belakang, langsung ke belakang sini ya. Jadi modelan dalam air itu selalu seperti itu, sama dengan single arm juga gitu, tarik juga sama, drive juga sama ya, sama dengan kiri juga gitu, catch sama drive-nya ya. Jadi modelannya sama, tarik, catch ya, catch sampai setengah, habis itu di drive ke depan seperti ini ya. Dan kepala, ingat kepalanya ketika ditekan ini tangannya ke belakang, ini kepalanya cukup naik sepermukaan air aja, nggak usah naik terlalu sampai terlalu tinggi seperti ini ya. Jadi sepermukaan air aja ya. Nah, sama modelan tangan dari sebelah kiri bisa dilihat. Jadi kita tarik, catch, baru kita drive ke belakang seperti ini ya. Itu aja kan ya pertanyaannya. Bagaimana model tangan gaya kupu di bawahnya ya. Jadi sama, saya agak nyamping dikit, catch, habis itu drive ya. Tuh seperti itu ya. Tapi itu oke, tapi itu pun harus dirasain, nggak bisa hanya saya tunjukin ya. Visualisasi betul, namanya visual learner. Jadi teman-teman melihat dan mendengar, audio learner. Tapi untuk gerakannya, untuk movementnya, untuk movement learningnya itu harus kerjakan sendiri ya. Harus ngerasain sendiri feelingnya ya. Jadi nggak melulu. Yang paling penting adalah feelingnya. Misalnya teman-teman dengar, lihat, yaitu kira-kira 30%. Ngerjainnya itu harus full 40%. Jadi total semua 100% ya. Oke, jadi berikutnya adalah ada 2 pertanyaan terakhir ya.
Di sini ada dua pertanyaan terakhir. Bolehlah berbagi ilmu ke klub kita, latihan di kolam renang bahagia. Kapan ada waktu, coach? Nah, boleh Pak, siap. Diatur aja. Kalau memang saya bisa, saya akan coba ya, bantuin. Saya akan coba, karena gini, kalaupun berbagi ilmu itu saya juga harus ketahui dulu apa kendalanya gitu loh. Karena kalau misalnya untuk berbagi ilmu, sekarang ilmunya banyak banget gitu loh. Misalnya di mana-mana penerapan ilmu itu kan banyak ya, dan nggak bisa dipakai hanya satu aja. Tapi kalau hanya untuk sharing misalnya, kendalanya adalah ini, misalnya agak drop elbow atau kepalanya diangkat pada saat berenang atau ini atau itu, ya itu mungkin saya bisa bantu. Tapi kalau berdasarkan apa yang saya ketahui dan berdasarkan apa yang saya pelajari di sertifikasi dan lisensi, misalnya kayak PRSIC, BA, lalu habis itu ada ASKA 123, lalu FINA 12 gitu loh ya. Yang 3 saya belum ambil karena waktu itu ketiga ketemu sama pandemi, tapi ujian-ujiannya semua, asesmennya semua sudah selesai ya. Nah, saya cuman bisa membantu dari pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau untuk misalnya membuat program apa segala macam, ya itu harus dari pelatihnya sendiri yang mengetahui anak-anak ini butuhnya apa gitu ya. Oke. Nah, kapan ada waktu, coach? Boleh ya. Siap. Saya kalau ada waktu ya saya bisa sharing nggak apa-apa sih ya. Oke. Ya kasih tahu aja kira-kira nanti kolamnya di mana ya, nanti kita ke sana gitu ya. Oke, berikutnya kebetulan ini kan mungkin di Medan ya, karena saya lihat ini Sumatera Utara ya, Sumut ya. Oke. Berikutnya adalah ini. Ya. Nah, coach, untuk mendekatin lomba apakah tetap sama program endurance, speed, dan race pace? Misal diperbanyak speed, bagus gak diperbanyak speed? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan, dan ini pertanyaan yang cukup bagus ya menurut saya ya. Nah, ketika mendekati lomba itu kan ada namanya spesifik persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, dan kompetisi, ya kan? Nah, teman-teman kan pasti seperti itu. Kalau untuk dinamika saya lupa periodisasinya, ya. Nah, tapi kalau untuk programnya itu misalnya endurance, speed, race pace. Nah, kalau sepengetahuan saya, selama saya ngambil sertifikasi, ya kita tanya ke pelatih itu, apakah itu program tetap sama atau tidak? Iya, betul, tetap sama, cuman intensitasnya dikurangin atau volumenya dikurangin. Misalnya dia ngerjain 6 kali 100, dia tetap harus ngerjain ketika mau mendekati lomba 2 minggu sebelum atau 3 minggu sebelum, dia tetap ngerjain 6 kali 100, tapi dia dikurangin, dia nggak lagi 6 kali 100, ada yang cuma jadi 3 kali 100 atau 4 kali 100 gitu loh. Nah, ketika ngerjain race pace misalnya 8 kali 50 diulang 2 ronde. Biasanya yang 2 ronde sekarang mungkin bisa jadi cuma 1 ronde. Tapi ketika dia berenang 1500 ataupun jarak panjang misalnya 400, dia perlu lebih banyak feeling ya. Dia harus komunikasi dengan pelatihnya. Kalau memang dia merasa tetap dia harus mau jalankan program itu, ya dijalankan gitu loh ya. Jadi ini sangat tergantung dengan anak-anak kita yang kita mau latih dan kita mau turun di nomor apa. Misalnya dia kalau hanya turun tok di satu nomor, ya boleh teman-teman 2-3 minggu sebelum endurance-nya kan masih ada, nggak mungkin dong setelah 3 minggu drop endurance-nya ya kan. Kalau dia tetap latihan ya, kalau kecuali dia nggak latihan lagi selama 2 minggu itu dia off, ya itu bisa drop. Tapi kalau masih dia tetap latihan, ada program latihan speed, ada program latihan race pace, ya dia nggak latihan endurance nggak apa-apa gitu loh. Mau diperbanyak speednya juga boleh. Tapi ingat, anak-anak ini juga nggak harus programnya naik semua, tergantung dari badan anak-anak itu masing-masing. Makanya ketika mau lomba ya, ketika satu bulan atau 3 minggu atau 4 atau
2 minggu ya, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu sebelum lomba itu kita sudah harus observasi dari anak-anak apakah performanya dia naik atau performa dia turun ketika kita turunkan program itu gitu loh. Jadi kita harus pahami dulu anak-anak ini mesti kita arahkan kemana nih. Misalnya nih kalau dia hanya turun nomor 50 meter, ya udah kita berarti fokus di speed juga tetap harus dijalankan, bukan dalam artian udah mau menjelang lomba mereka nggak latihan lagi. Nah, dan juga harus perhatikan umurnya berapa ya. Jangan ketika teman-teman nih misalnya umurnya masih kecil misalnya, teman-teman udah turunkan speed turunkan mereka di 50 meter nomor 50 meter misalnya. Betul. Tapi latihannya teman-teman tekan speednya naikin gitu loh, program speed naikin. Ya, dia masih umur kecil, teman-teman mau berharap langsung instan ya bisa sih mungkin, tapi kalau saya sih tidak sarankan ya. Jadi umur mereka kalau udah besar, nah teman-teman juga harus observasi apakah mereka butuh atau tidak gitu loh. Kalau mereka butuh ya kita kasih, tapi kalau mereka nggak butuh, mereka butuh istirahat ya kita kasih istirahat. Karena apa? Istirahat juga penting untuk ketika nanti mereka mau perform mereka bisa lompat gitu loh. Paham ya? Jadi kalau bicara mengenai tapering, itu kita kalau dia jarak panjang distance itu paling tapering 3 sampai 5 hari ya. 3 itu pun masih tetap ada program yang tetap harus dijalankan sama dia. Biarpun itu cuman 1 hari atau 2 hari sebelum itu tetap harus ada rest pace gitu loh ya kan. Nah. Ya. Nah, jadi itu pertanyaan yang terakhir, tapi saya akan coba ulangin satu pertanyaan terakhir yang ada di video sebelumnya itu tidak terjawab karena kebetulan videonya kepotong ya. Nah, ini kan masih ada sisa sedikit waktu ya. Nah, Coach, aerobic speed race pace programnya mohon dijelaskan untuk mendalami lebih jauh mengenai program latihan. Nah, ini kebetulan Bapak yang bertanya ini udah 2 minggu ya, udah hampir 1 bulan ya. Nah, saya ingatkan Bapak sekali lagi kalau mau bertanya itu tolong yang details gitu loh. Jadi jangan nanti Bapak tanya terus saya jawab lagi gitu loh ya. Langsung aja kasih detailsnya semua di situ. Untuk umur berapa, untuk latih apa ya. Nah, ini kebetulan kan mau tanya program aerobic speed race pace. Boleh. Kalau untuk aerobik itu misalnya nih ya, kayak saya langsung jelaskan aja. Aerobik 1 itu ada misalnya 3 kali 1500 atau 3 kali 1000 atau 5 kali 1000 atau 4 kali 1000, atau kalau nggak mau turunin 4 kali 800 atau 5 kali 800. Kalau nggak mau lagi yang ganti variasi lain, misalnya contoh 10 kali 400, 10 kali 500, 8 kali 500, 8 kali 400. Intervalnya bisa disesuaikan, itu aerobik 1, aerobik 2. Nah, kalau misalnya mau progres ke aerobik 3, lihat setnya apa. Misalnya aerobik 3 VO2 max itu setnya misalnya set race pace misalnya. Ya udah kita lihat misalnya ada katakanlah 30 kali 100 misalnya. Bukan 30 kali 100, misalnya 36 kali 100, setiap kali 12 istirahat. Nah, 12 kali 100 ini kita kerjakannya yang pertama dan kedua itu cuman berenang biasa, tapi yang ketiga ini harus capai waktu katakan personal best tambah 10% misalnya kalau dia berenang 100 bebas adalah 1 menit, berarti dia harus berenang 106, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi itu set interval ya, interval training misalnya ya. Nah, lalu habis itu misalnya set race pace lagi. Set race pace ada 10 kali 50 misalnya. Per 50 nya mereka harus dapat pace 200 misalnya ya. Nah, lalu habis itu ada 8 kali 50. 8 kali 50 sama juga, descending 1 sampai 4 ke pace 200, lalu descending 5 sampai 8 ke fast, itu juga ada. Lalu habis itu set speed misalnya. Speed set short biasanya pendek. Nih, misalnya 1 kali 5 biasanya speed set ada 6 kali 100 misalnya setiap 8 menit yang tadi saya jelaskan di pertanyaan keempat apa ketiga tuh. Lalu habis itu berikutnya ada misalnya 4 kali 25 atau 6 kali 25 atau 8 kali 25, setiapnya 30 detik, tapi setiap 25 meter itu harus fast. Nah, cara target
pasang target gimana? Yaitu 50 meter base time dia, katakan base time dia adalah 30 detik. Berarti dia berenang 15 per 25 meter. Nah, berarti ketika dia berenang 8 kali 5 25 setiap 30 detik dia harus berenang 15. Paham ya? Itu target time yang dia harus dapat ya. Lalu beberapa speed set itu kayak misalnya menggunakan parasut, misalnya kita tarik 5 kali 25 misalnya, satu parasut ya, itu 5 kali 25, 10 nya underwater, 15 nya underwater tambah 10 fast berenang, itu boleh pakai fins. Nah, ataupun misalnya kalau yang percepatan itu boleh dibantu, misalnya ditarik pakai stretch cord ya. Itu kita kerjakan misalnya 4 kali 25 tapi semuanya all out fast misalnya ya. Nah, mungkin itu aja video kali ini ya penjelasannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye. Wah, setelah lebaran ini latihannya udah tambah banyak lagi dan tambah banyak lagi.